Halo semuanya, BJ di sini. Dan ini adalah Kano 1000 Real UL yang pernah saya unboxing sebelumnya. Kali ini saya mau cerita-cerita sedikit soal pengalaman saya sama si Kano 1000 ini. Oke, sebelumnya mungkin kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Oke, ini dia. Di sini ada, oke sebentar, di sini ada apa ya, ikat rambut ya, soalnya di sini masih ada PE-nya sih, masih ada PE-nya, jadi saya ikat kayak gini. Oke, sebelumnya mungkin kita bahas dulu ya sedikit soal si Kano 1000 ini. Mulai dari harganya, kayak kemarin saya dapat harga ini 240 ribuan ya, 250 lah ya, taruh 250 ribuan. Dengan harga segitu kita dapat reel dengan fisik yang cakep sih ya, menurut saya. Warnanya cakep. Di sini warnanya hitam campur emas, maksudnya emas campur emas, campur warna emas gitu ya, kuning emas, black glossy campur warna gold ya, gitu aja sih ya. Kita lanjut. Di sini ada tutup spool dengan warna hitam glossy yang banyak dapat komenan dari banyak angler ya, katanya tutup spoolnya ini ketinggian, mungkin maksudnya tinggi ke situ ya, atau mungkin ketebalan ya gitulah. Nanti kita bahas lanjut soal ini. Kita lanjut lagi ke bagian ini. Nah, kita lanjut lagi ke bagian spool. Untuk warnanya di sini ada hitam glossy, saya buka aja ya. Untuk warnanya di sini hitam glossy, black glossy campur gold. Ini saya buka aja dulu. Di atas ini ada tulisan tentang spesifikasi spoolnya ini kali ya. Aduh, sebentar. Spesifikasi spoolnya di sini ada gear ratio 5.2:1. Kemudian di sini ada kapasitas lainnya ya. 0,15 itu 350, 0,18 itu 240, dan 0,20 itu 190. Kemudian ada serinya Kano 1000. Kemudian di bawah sini ada penjepit benang atau penjepit senar. Kemudian di sebelah sini ada lambang fugunya, ada tulisan Kano 1000, dan di sini ada tulisan ini lagi, sama ya kayak yang di atas ini tadi, gear ratio, terus kapasitas lain, dan di bawahnya ada lubang-lubang gini. Ini yang mirip banget sama Ryobi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini saya sudah pasang. Kita lanjut lagi ke bawah sini. Di sini ada line rollnya beserta aksesorisnya. Di sini line rollnya sudah bearing. Ya, di sini line rollnya sudah bearing. Kemudian di sini ada handle yang tentunya udah power handle, ya. Nggak usah saya buka, ini teman-teman udah tahu. Udah power handle. Kemudian di sini ada apa lagi? Udah nggak ada, ini tutup aja sih. Udah gitu aja. Kita lanjut lagi soal pengalaman saya ya selama saya pakai reel ini. Waktu saya pakai casting pertama kali itu udah mulai terasa sih ya keluhan yang sering diomongin sama angler-angler ya soal si tutup spoolnya ini.
Jadi benangnya itu suka kayak kegulung di sini ya. Itu sih kurangnya reel ini. Benang suka kegulung di sini. Terus oh ya, kemudian saya juga ngerasain baru pertama kali pakai dia langsung kayak agak kasar gitu ya. Jadi smooth ekstrimnya udah berkurang, terasa agak udah nggak halus, padahal saya makainya biasa aja ya. Terus perawatannya juga sama aja kayak reel-reel yang lain, tapi itu nggak terlalu pengaruh ya. Jadi kita abaikan saja. Ya, ya, jadi saya ngerasa terganggu sama reel ini tuh kalau make misalnya di tempat, misalnya saya main metal jig ya, main metal jig yang ringan-ringan kayak yang 10 gram gitu, di air yang karang, di spot yang karang parah gitu ya. Itu kan setelah kita lempar kita harus cepat gulung senarnya biar umpan kita, lure kita nggak jatuh ke karang terus sangkut ya. Nah kalau pakai reel ini tuh teknik kayak gitu kurang cocok ya teman-teman, nggak cocok. Soalnya apa, kalau kita lempar terus spontan tutup spoolnya, itu tutup ininya langsung, misalnya dari posisi seperti ini kita langsung spontan giniin, biasanya itu kadang benangnya nyangkut di sini. Nah, itu sih yang sering saya alamin. Jadi kalau kita mau nutup ini tuh kayak pakai apa ya? Kayak pakai teknik gitu kali ya. Saya biasanya gitu. Jadi gini, benangnya saya kayak pegang gitu ke sini, baru ininya saya tutup gini. Baru dimain-mainin. Udah sih gitu aja sih pengalaman saya sama reel ini, lain-lainnya bagus. Oh ya, banyak juga yang nyaranin sama saya buat mapas atau buat ditipisin kali ya. Tutup spoolnya ini, bang, itu tutup spoolnya ditipisin aja bang, itu tutup spoolnya diamplas aja biar enggak nyangkut senarnya. Oke, di sini saya kasih tanggapan sedikit ya. Buat saya beli barang itu udah plug and play ya. Jadi kita nggak perlu modif-modif lagi, nggak perlu repot-repot ngakalin lagi gitu ya. Jadi kalau kita beli barang kayak gini, apalagi ini harganya udah 250 ribuan ya, nggak bisa sih kita bilang ini murah juga nggak bisa, mahal juga nggak bisa sih ya. Karena kalau saya mau bilang murah, takutnya ada juga angler-angler di sana yang bilang ini tuh mahal. Jadi menurut saya udah harga segini kok masih ada kurangnya gitu loh. Terus kurangnya sedikit cuma di bagian ini. Kenapa ya si pabrik Fugu ini nggak mau perbaiki? Itu aja sih. Jadi menurut saya beli barang kayak gini tuh udah nggak usah dimodif-modif lagi. Jadi plug and play aja lah. Kalau ada kurang ya saya sampaikan kurangnya. Kalau bagus ya pasti saya sampaikan juga bagusnya. Jadi itu sih tanggapan saya soal teman-teman yang komen suruh papas ini. Jadi saya nggak bakalan mau papas ya. Ini saya juga nggak tahu yang dipapas yang mananya, atas ini atau bawahnya, saya kurang ngerti juga. Mungkin atasnya kali ya, tapi kayaknya bakal jelek sih, kecuali mungkin ini kita potong sedikit terus kita cat ulang kali ya, mungkin agak bagus. Tapi kalau saya pribadi sih males banget sih buat ngerjain hal-hal kayak gitu. Jadi kita beli barang itu udah plug and play. Kalau masih ada kurangnya ya berarti itulah kekurangannya barang itu. Ya itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan soal reel ini. Semoga ada ada pembelajaran lah sedikit. Jadi teman-teman bisa menilai reel ini sebelum langsung beli. Oke, kita akhiri aja video ini. Like kalau kalian suka dengan videonya, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ini udah bagus sih. Render bagus. Kok masih ada yang kurang ya, cuma isi.